Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dulu ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya satu persoalan yang mungkin juga pernah mampir dalam pikiran kita, di mana ia mengatakan, "Ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih?" Wahai Muhammad, apakah Allah, Rabb kita itu dekat sehingga cukup bagi kita untuk berdoa dengan suara yang lirih kepadanya, ataukah Allah itu jauh sehingga kita harus memanggilnya? Sejenak Nabi Muhammad SAW terdiam mendapatkan pertanyaan tersebut. Diamnya Nabi Muhammad SAW bukan karena tidak bisa menjawabnya, tapi lebih tepatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan keterangan tentang hal tersebut. Karena itulah Rasul lebih memilih untuk diam dibandingkan mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa. Hawa itu keinginan, kecenderungan diri. Tapi kata Allah, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak lama berselang kemudian turunlah sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, di mana ayat ini menjadi rentetan ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Dan jika ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepada dirimu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah amat sangat dekat dengan hambanya. Bahkan dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kedekatan Allah dengan hamba-hambanya melebihi daripada dekatnya seorang hamba dengan urat nadinya. Namun tentu kita berharap dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita, dekatnya berupa rahmatnya, ampunannya, cintanya, kasih sayangnya, ridhanya. Dan na'udzubillah jika dekatnya kita dengan Allah dengan kemurkaannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah garansi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin. Apa jaminan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan? "Ujibu da'watad da'i idza da'ani." Aku akan mengijabah, kata Allah, doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Sebuah jaminan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan mengabulkan permintaan siapapun yang meminta kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha tahunya mengetahui bahwasanya kita sebagai seorang manusia, sebagaimana firman Allah dalam sebuah ayat, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Menyadari akan fakirnya kita di hadapan Allah, betapa la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali semuanya datang dari Allah. Betapa amat sangat terbatasnya ilmu kita kepada Allah. Maka yang menjembatani antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa. Karenanya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa sebab yang perlu menjadi perhatian kita. Satu, yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dulu ada seorang wanita di kota Madinah, ia dikenal dengan sebutannya kepada Allah, di mana ia menyebut Allah dengan ungkapan walladzi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Usut punya usut, ternyata ia dulunya adalah seorang pembantu rumah tangga di salah satu rumah milik kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Suatu hari ketika ia sedang membersihkan rumah majikannya, ada seekor burung masuk ke dalam rumah majikannya tersebut. Karena majikannya adalah seorang yang kaya raya, memiliki banyak perhiasan, dan di antara perhiasan yang beliau miliki adalah batu permata yang bentuknya mirip dengan biji-bijian. Sehingga kemudian membuat burung tersebut tertarik untuk mematuk dan membawanya pergi. Ketika sang majikannya pulang memeriksa barang-barang berharga yang mereka miliki, mereka tidak mendapati bahwa permata itu ada di tempatnya, melainkan hilang, raib begitu saja. Dan satu-satunya yang tertuduh pada saat itu adalah wanita pembantu rumah tangga tersebut. Karena yang ada di rumah itu hanyalah wanita tersebut. Ketika ia ditanya tentang hilangnya batu permata tersebut, wanita tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang logis atas hilangnya batu permata itu, sehingga perkara ini diangkat ke mahkamah pengadilan. Di hadapan hakim, ia juga ditanya dengan pertanyaan yang sama, dan dia juga tidak bisa memberikan alasan atau jawaban yang logis tentang hilangnya batu permata itu, sehingga ditetapkanlah baginya hukum potong tangan atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Namun karena dia tidak punya daya dan kekuatan untuk membela diri, dengan terpaksa dia harus menerima keputusan itu. Yang menariknya adalah ketika ia akan dipotong, menjelang akan dieksekusi, ya, ia hadapkan wajahnya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya tidak minta untuk dibebaskan dari hukuman tersebut. Namun dia hanya mengetuk pintu langit dengan rasa yakinnya dan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah redaksi yang sangat indah beliau mengatakan, "Ya Arhamar Rahimin, anta inda husni zanni 'abdi bik wa zanni bika annaka lam tudai'ani." Wahai yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Subhanallah, dalam keadaan ia sedang terzolimi saja, sebutannya kepada Allah masih menggunakan nama yang sangat indah, yaitu yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Engkau sesuai dengan prasangka baik hambamu terhadap dirimu, dan prasangkaku kepada engkau wahai Allah, engkau tidak akan menyanyiakan aku. Sebuah doa yang sangat indah dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada keyakinan dan prasangka baiknya kepada Allah. Dalam riwayat yang menceritakan tentang kisah ini, 3 kali wanita itu berdoa dengan kalimat yang sama. Tiba-tiba pada saat doa ketika dilafazkan, datang kepadanya seekor burung, meletakkan di depannya batu permata. Lalu ketika batu permata itu diperlihatkan kepada majikannya, mereka menyadari bahwa itu adalah batu permata mereka yang telah hilang. Dengan demikian mereka mengetahui telah salah menuduh wanita tersebut. Karenanya mereka menyesal, minta maaf, dan memuliakan pembantu rumah tangga tersebut. Sebab itulah sejak saat itu dia selalu menyebut Allah dengan ungkapan walladzi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Yang menariknya bahwa yang berdoa saat itu adalah wanita biasa, seorang pembantu rumah tangga yang mungkin sebagian besar manusia menganggapnya remeh dan sepele, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, penampilan kalian, status kalian, pangkat kalian, jabatan kalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun yang Allah lihat dari kalian, kata Rasul, adalah hati yang yakin kepadanya dan amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan itulah yang terjadi kepada wanita tersebut. Karenanya kaum muslimin dan muslimat, di saat Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengabulan atas semua doa yang kita sampaikan kepadanya. Jangan sia-siakan, setiap detik waktu yang berlalu adalah permohonan terindah kita terhadap semua hajat kita, baik di dunia maupun akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.